Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mikrotik. Jadi semalam Bapak udah bikin contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Anda bertindak sebagai network system administrator. Tugas Anda adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router. Berarti yang disetting adalah mikrotik. Ya. Yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan user profile dan 2 user, guru dan siswa, web proxy dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dengan metode statik dan dinamik, dan wireless dengan menggunakan DHCP. Itu salah ya, itu DHSP. Opsi konfigurasinya sebagai berikut. Yang pertama, konfigurasi router DNS sesuai dengan yang diberikan oleh ESP, gitu juga dengan jaringan yang ini, yang ke internet ya. Kemudian NTP-nya yes, belum saya bahas sekarang. Kemudian web proxy-nya juga belum saya bahas sekarang. Itu minggu depan. Jaringan lokalnya ini IP address Ether 2 192.168.101 per 24 saya bikin di sini. Ini salah sebetulnya per 24. Kenapa? DHCP pool sebanyak 20 klien. Nah, kalau 20 klien tadi yang kita bahas di kelas itu per berapa? 27. Maka di sini diganti menjadi per 27 nanti. Sudah? Kemudian wireless-nya. IP-nya 200.1, SSID-nya nama peserta @proxy UKK, kemudian DHCP pool-nya sebanyak 20 klien juga. Kalau 20 maka di sini juga per 27. Ya, ini per 27 juga nanti. Kemudian DNS name-nya ini www.namasiswa.com. Kemudian hotspot dengan user profile, dengan user guru, dan dengan bandwidth 2 MB untuk guru dan siswa itu 1 MB. Sampai di sini aja dulu. Yang ini ke depannya kita bahas. Oke, kita lanjut ke buka mikrotiknya. Saya sudah sampai di sini, silakan diperhatikan dan ikutin. Yang lain udah sampai sini ya. Perhatikan, kita setting mikrotik bisa login menggunakan 2 akses. Yang pertama menggunakan akses MAC address, ini ya. Kemudian akses menggunakan IP address. Karena mikrotik ini kita anggap masih baru, ya, kita anggap masih baru, maka dia belum ada settingan apa-apa. Maka IP addressnya ini 0. Kita nggak bisa meremote mikrotik kalau IP-nya tidak ada. Maka caranya kita harus ngeremote menggunakan MAC address. Nah, ini dia. Connect to, kemudian loginnya admin itu bawaan, passwordnya kosong. Itu untuk ini, kemudian di konekkan. Sudah? Kita lanjut, perhatikan. Di bagian interface, kalian praktekkan cuy, jangan kalian tengok saya. Itu orang itu gak nengok. Apa yang gak gerak? Bin amankan dulu. Matikan, hidupkan lagi. Sudah diperhatikan? Ada Ether 1 dan Ether 2. Ini sudah kondisinya R, silakan diperhatikan. Kalau sudah R berarti sudah terhubung dengan baik. Kita lanjut. Ether 1, double klik, ditambah belakangnya internet untuk mempermudah penamaan atau pengenalan interface-nya. Ether 2 ditambahkan belakangnya menjadi lokal. Sampai sini sudah? Belum jauh-jauh kok, masih hanya seputar penamaan. Yang mana yang bingung biar saya ulang? Internet dan lokal, sudah? Kita klik IP address,
tambah. Kita perhatikan soal. Jadi ke depan kalian selalu harus lihat soalnya. Kalau dari ISP, ini yang diberikan adalah ini. 192.168 per 24. Ini dia. IP internetnya atau IP ISP-nya 192.168.1.1. Jadi yang dipakai oleh klien itu mulai dari 192.168.1.2 sampai berapa? Kalau per 24 sampai 254, berarti mulai dari 2 sampai 254. Oke? Clear sampai situ ya. Jadi ini IP 2 3, 4, 5. Sudah, silakan diisi IP-nya. Kemudian di sini 6, 7, 8, 9. 8, 9. Oke? 192, 168, 1 titik saya pakai 30 per 24. Dialihkan ke internet, interface-nya. Saya pakai 130, kalian sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. 1, 2, 3, 4. Itu berarti ada enter tuh. Pokoknya geserkan aja ke tempat yang lain biar enggak jalan. Oh, nempel sini tadi tuh enternya kalau gitu. Satu, dua, tiga. Sudah sampai di sini, silakan diokekan. Kemudian ditambah lagi. Lokalnya berapa tadi? IP lokalnya ini 101 per berapa? Slash 27. Maka itu juga kita bikin 192, 168 200, 100 sesuai dengan soal. 100 100.1 slash 27. Interface-nya ke lokal. Oke. Berarti di sini saya atau masing-masing kita sudah memiliki 2 IP address, satu ke internet, satu ke lokal. Enggak, belum jauh kemana-mana gitu ini. Itu 2 punya kalian? 2. 1 kan gateway. 2. Itu 2. Sama semua ini, Pak. 2, 3, 4, 5. Hah? Apa yang sama? Lokal. Iya. IP lokal sama semua. Karena udah tadi. Yang bawahnya interface. Iya. Ganti ke internet. Oke. Tambah lagi. Iya, Mbak. Ini kan dia udah ini. Kalau udah kayak gini berarti langsung. Udah. Networknya keluarin apa Pak? Apanya? Ini. Ini memang harus sama kan networknya itu kan? IP networknya kan 0 kan? Iya, hanya Pak. Terus IP validnya itu tadi. Iya, udah. Oke, kita lanjut. Setelah pembuatan IP, kita lanjut ke IP DNS.
DNS saya bikin 88. Kemudian 8844. Ini dia ya. Kemudian diokekan kalau sudah. GB sudah? Lucy? Mana? Ini tengok ini. Belakang sudah semua? Sampai di situ diokekan. Kemudian lanjut ke firewall. Perhatikan di sini, di firewall ini pilih NAT. Ini ada banyak menunya ya. Yang dipilih NAT. Ditambah IP firewall. Ya, IP firewall. Kemudian di bagian NAT ditambah general, kemudian di action. Di general ini chainnya SRC NAT. Kebetulan udah langsung terisi ya, nggak perlu lagi diklik apa-apa. Kemudian actionnya ini pilih masquerade. Sampai di sini diokekan. Kita lanjut ke IP root. Coba oke kan? Close dulu. Sudah? Oke, lanjut kita ke root. IP root. Gateway-nya ini 192.168.1.1. Hah? Nomor kelompok? Enggak. Sama semua gateway-nya. Gateway sama semua ya. Hanya gateway aja yang diisi. Addressnya jangan diotak-atik. Kalau 0.0.0.0 per 0 berarti seluruh IP address kelas A, B, C, D, E itu bisa menggunakan. Sampai di sini dioke kan? Oke, sampai di sini silakan klik terminal. Silakan uji ping 888. Kok nggak jalan? Jalan, Pak. Nah. Yang di sini bisa ping? Bisa? Oke, silakan diperhatikan. Yang di sini bagaimana? Apakah hidup? Dia mati. Kalau time out itu tidak jalan.
tipis. Oke, perhatikan. Kenapa dia type out? Karena di sini tadi terputus kabelnya yang ke sana. Makanya nggak bisa internetan, nggak bisa ngeping kita ke internet. Nah, jadi terlepas tadi nanti ini kabelnya. Oh, karena Kabel ini terlepas, maka seluruh kita nggak bisa internetan. emang kamu sendiri. Kamu salah kali. Serba salah saya, Pak ya. Makanya Oke, silakan tes pingnya. Pak, kalau memberhentikannya ini apa itu, Pak? Ctrl C. Oke. Setelah settingan tadi, mikrotik kita udah terhubung ke ke internet, sudah jalan. Kalian sudah? Ini udah? Udah kalian, Ari? Dewi? Udah kalian? Bisa ping? Kalian sudah? Pak, coba tengok Mon, kabelnya cuma enggak kuping loh. Kalau aku tadi mau coba. Tengok atau di sini yang salah. Coba tunggu. Jadi kalau kesana setrum, nggak ada setrum. Ah. Udah. Si itu ya? Itu nyata nggak? Kami kayak belum. Ya tengok. Ulang lagi. Ini lo punya tuan tengok. Belum masih itu aja terus. Nah, ini yang jadi masalah. Transmitra kali. Kabel kita di sini. Perhatiin, kabel yang dari hak ini itu ke ether 1, bukan ke nomor 2. Nah. Oh, itu. Pak, tempat lagi ya Pak. Kalau mau yang lain, tempat lagi. Putus lagi mungkin. Udah bisa? Nanti dia kalau udah sampai 4 ganti out lagi. Di komputer? Iya. Kalau di komputer ya iya, kalau nggak ada mintenya. Tapi dia meninggal lah. Apa? Settingan IP. Ya. Kayak gini Pak. Contoh gini, IP-nya salah saya bikin. Perhatiin semuanya untuk yang lain. Woi. Selain timeout karena kabel, settingan IP juga bisa mempengaruhi. Contoh di sini, per 24 ini saya hapus. Saya oke kan? Yap. Salah letak IP, route-nya juga bisa. Mana IP route? Ini salah satu, saya bikin jadi 100. Ya, jadi ada di penulisan ini bisa bermasalah. Jadi perhatiin betul-betul berapa IP-nya. Oke, kita lanjut.
Silakan buka settingan IP address di komputer. Settingan IP address di komputer. Jadi kalau dia tembak tadi gimana? Temot apa? Nggak bawa. Temot apa? Tinggal apa-apa tadi. Itu kan udah jalan. Nanti dia berhenti tiba-tiba dia tembak gitu Pak. Itu kabelmu aja yang masalah itu. Dia nggak salah. Kabel nih Pak. Pak, yang flash 100 Pak, yang di lokal. Dia tebal dia ini. Pak. Ah. Loh, oh pas. Yang ikut dari sini kan loh. Terus apa? Oh ini dia kan apa? Terbalik. Pak, susah lagi misalnya ada yang tembak. Aku dipilih 190. Habis itu tahu ini sih. Dia coba aja. Ini kabelnya kontak. Ini kabelnya. Iya Pak. Dia pakai kabel Udah kalau jalan udah biarin aja dulu, nggak usah diotak-atik. Dia tembak. Oke, silakan diperhatikan IP address ya. Settingan IP untuk di Mikrotik ini sudah ada. Ini yang lokal ya. 101/27. Berarti yang di lokal agar bisa komputer kita internetan, maka kita setting juga IP address-nya. Kalau lokal berarti kalau dia statik berarti dia masih diisi manual ya. Oke, ini saya isi manual, yang lain juga ngikutin karena IP lokal kita sama semua. Ini masih kosong. Berarti saya isi 192, 168, 102 contohnya. Gateway-nya berapa? Berapa gateway-nya lokal? Berapa lokalnya gateway-nya? 192 192. 168.100.1. Oke. Itu dia ya. DNS-nya juga itu. Sama semua karena klien kita sama semua ya. IP lokal yang di Mikrotik maka itu akan menjadi gateway di kliennya. Sampai di situ di oke kan? Saya oke. Silakan perhatikan CMD-nya di komputer. Udah bisa ngeping belum? Kalau udah bisa berarti jalan untuk statiknya. 888 dan 8844. Ping ke 88 yang di CMD. Kalau bisa ping dari komputer ya, bukan dari Mikrotik atau dari Winbox ya. Bisa ping ke 88 dan berhasil, maka komputer kita harusnya udah bisa internetan. Kontrol sih itu biar berhenti. udah kan ya. Ini kan yang nanti kan isinya gitu. Udah bisa. Tadi 888 terus Itu close-kan dulu. Kan udah setting kan? Jangan di atas, setting bawah close-nya. Mana yang ini? aku ngerjain Belum ada TK. ini. Belum ada tuh. Kalian sudah? Apa yang namanya? Properties. Terus mana setting-nya?
tangannya disentak. Mana ini? Coba nih yang dulu. Dulu kayak gimana sih? Udah jalan, Bu. Makanya saya tinggalin pelan-pelan sampai close. Jangan cuma belum ganti tapi belum di close. Nggak jalan tuh. Udah kan? Susah apa? Itu udah bisa? Sudah oke? Udah bisa jadinya? Buat dulu. Ayo bikin mana yang gue bilang? Nah udah. Baru CT. IP-mu berapa? Oh, satu-satu. IP lokal yang di Mikrotik berapa? IP lokal yang di Mikrotik berapa? 192 atau apa? Di berarti 101 IP-mu. Oke. Gitu. Oke kan terus? Close. CMD. Sudah, itu berarti jika IP-nya dimasukkan manual ke komputer, maka itu adalah IP statik. Sementara di soal itu disuruh dua, biar nggak bingung nanti mana IP statik, mana IP dinamik nih. Ya, nah yang dinamik berarti kita aktifkan DHCP-nya di Mikrotik. Berarti IP yang di komputer dihilangkan atau diisi? Dihilangkan dan dipilih abstain. Oke, sekarang kita hilangkan IP. Bagi yang udah berhasil, silakan hilangkan IP yang di komputernya, biar nggak bisa internetan. Pilih abstain and IP address. Maka kita ngeping nggak bisa lagi, ya, karena IP-nya udah nggak ada. Kita lanjut ke IP DHCP server. IP DHCP server. Kalau dia terputus setelah kita ganti IP-nya menjadi abstain, maka reconnect aja lagi. Reconnect biar connect kembali. Di DHCP kita klik DHCP setup. Kita pilih lokal. Ya, dipilih lokal. Di bagian DHCP pilih lokal, next. Nah, di situ DHCP address-nya itu 0 sampai 27.
Kita next. Gateway-nya 101 tetap ya. Ya. Kemudian di next. Nah, di sini diganti. Di soal tadi, yang di soal dia hanya minta DHCP-nya itu ada 20 klien. Ya, 20 klien. Sementara di sini 2 sampai 30, ya. Kalau dia biar 20 IP address, sampai berapa itu? 2 sampai berapa? Biar dia angkanya 20 IP. 2 sampai 18. Biar jumlah komputernya, biar jumlah IP-nya dapat 20. 2 sampai berapa lah itu? 2 sampai 19 Pak. Dihitung ulang bagus-bagus. 2 2 sampai berapa lah biar angkanya 20. 2 sampai 18. Coba itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bukan ujung kali ya. Bukan dipikir maksudnya. Pak, 2 sampai 21. 21. Iya, ada 1. 2, 3, 4, 5. Oh, iya. Kan dari 2 kan? Kalian selalu nambahkan 18 tambah 2, 20. Enggak. Berarti sampai 20. 1. Ganti 30-nya menjadi 21. Pak, tadi yang masuk itu Pak, Ethernet lokal. Iya, lokal. Oh iya, perhatikan. Yang DHCP tadi yang dipilih lokal, bukan internet ya. Tolong diperhatikan. Kalau ke internet nanti dia semua di sini bermasalah nanti. Ini lokal. Iya. Mau istirahat atau selesai? Soalnya habis kan? Dia udah habis memang. Tapi istirahat. Iya, makanya saya tanya, mau istirahat atau saya selesaikan? Iya, makanya saya tanya sekarang. Oke. Ini agak dicepatkan ya, Bapak cepatkan. Yang penting sampai ke hotspot. Kemudian di next. Ini DNS-nya bawaan, next aja. Last time-nya next. Oke. Sampai di sini berarti komputer kita harusnya mendapatkan IP otomatis, benar? Kita lihat. Sekarang udah dapat belum? Nah, kalau belum dapat dia, ini gak usah panik. Ini di disable aja dulu. Setelah disable baru enable lagi untuk mendapatkan IP-nya. Ya. Diklik baru disable. Setelah disable baru enable kembali. Kalau dia terputus ini reconnect aja. Sudah? Cara melihat ya, cara melihat dia sudah memang dapat IP otomatis atau tidak, kita lihat di sininya lagi, di Ethernetnya. Double klik, detail. Nah, di sini perhatikan. Ini salah satu contohnya. Kemudian yang paling pasti untuk melihatnya adalah dari mikrotik itu sendiri. Masih di bagian DHCP, pilih di less. Ini dia. Ya, masih di bagian DHCP, tapi di bagian lesses. Ada di sini active address ini 121. Aktifnya desktop, berarti komputer. Nah, ini dia DHCP 1. Sana udah? Dan ini harusnya bisa ping ke Google. Silakan tes sebelum kita lanjut ke hotspot. Yang belakang bisa?
Hah? IP address sudah diganti. Aku nulis. Bukan pemain aku. Apa kan buat ini? Buku apa itu? Buku panjang. Inisial gitu kan 30. Sama pena di situ. Ya apa? Kok kadang suka ngapain orang? Dan kalau aku marah selesai, aku ketawa. Kan iya. Ketahunya apa? Gua kabel kita tuh mana tuh? Kabelku mana lesnya? ID udah bukan? ID komputernya? ID komputer mana? Gimana nyeting ID komputer? Di kanan? Di kanan aja, di kanan Eko. Kabelnya, kabelnya. Ya udah loh, weh. Apa tuh masalah kan? Udah loh. Mana lagi? Itu masih klaim di manual kan? Makanya kan nomor ini sipil. Maka pin obstain. Bikin atas. Yang atasnya juga, yang bawah itu. Oke kan? Terus? Udah. Close. Itu baru nongol dia nanti di SCP. Coba nomor kita banyak. Jadi perhatikan kembali, DHCP itu bakalan berjalan kalau yang di komputernya kalian buat jadi obstain, bukan diisi lagi. Ya, udah paham ya? Din? Udah? Ya dari connect. Udah nongol? Itu karena IP-nya masih kalian buat manual. Jadi gini, walaupun DHCP di Mikrotik itu udah kita apain, sudah kita setting, tapi komputernya tetap pengen kita atau kita nggak sengaja kita buat masih manual, itu di lesnya itu nggak akan nongol dia. Kan gitu, kita udah ngasih sama orang sana, dia nggak terima. Apakah dia masuk ke catatan kita? Enggak. Paham ya? Oke, kita lanjut ke hotspot. Di bagian interface, silakan klik lagi masuk ke bagian interface, yang lain close saja. Ke bagian interface. Ada di situ WLAN 1.
silakan di enable tanda benar ini. Silakan di enable. Kemudian di double klik. Di sini ada general, kemudian wireless dan lain sebagainya. Kita pilih di wirelessnya. Di mode ganti ke AP bridge. Kemudian band ganti ke 2 GHz BGN Bang Ganteng. Ya, BGN. Cari aja yang belakangnya ada BGN-nya. Bang Ganteng, ingat. Kemudian SSID-nya, kita kembali ke soal. SSID apa yang diminta tadi? Nah, ini dia. Nama peserta @proxy UKK. Nama peserta ini berarti nama kalian. Ya, kalau di saya berarti nama saya Holmes @proxy UKK. Itu dia. Enggak usah nama kelompok, nama pribadi aja. Hanya satu orang aja buatkan nama di situ, biar langsung jelas nanti. Iya. Nama 2 orang, Pak. Jika sudah, silakan di-okekan. Nih dia ini nih. Enggak ada pakai spasi ya. Oke, Pak. Udah, Pak. Belum. Oke, sampai sini sudah ya. Ini diokekan. Silakan buka HP-nya. Lihat nama hotspotnya sudah ada nggak nampil di situ. Ini Belia Lucy, kemudian Nadia Dina Nikolari, apa Nikolari ini? Kawari Nikolari, Novelia Rahel Resal, kasus. Close saja, nanti buka lagi. Sudah semua ya? Ada lagi yang belum namanya di situ? Sambungkanlah, nggak akan nyambung dia. Tahu apa pilihannya? Apa keterangannya? Sedang menerima IP address. Nggak ada lagi Winbox ya? Berarti pinjam Winbox orang lain. Adanya kau. Connect aja. Sudah? Nggak perlu kalian connect kan, karena itu nggak akan nyambung. Kenapa? IP address belum dipasang. Jadi cara ngomongnya? Ya kita tambahin di IP address. Klik IP address, kita tambahkan IP untuk wirelessnya. Berapa IP wirelessnya? Ini dia. 192.168.201/27. Tadi saya bahasin deh. Ya. Tambah 192.168.200.7 1/27. Interface-nya ke WLAN. Ya, interface-nya ke WLAN 1 karena kita mau IP itu dipakai untuk wireless. Apa? Sampai di sini diokekan. Oke, kita lanjut ke IP hotspot. Ya, silakan klik IP hotspot. Perhatikan di sini. Ini jika seperti ini nanti nggak ketemu generalnya atau servernya, dibalikin nih ke sini ke user. Dia perhatikan di server. Nanti tiba-tiba karena dia menunya sampai di ujung sini, Pak nggak ada di situ servernya Pak.
Bingung sendiri. Jadi silakan klik paling kiri, user, server profile, baru server. Ketemu. Sudah? Di sini ada hotspot setup. Ya. Silakan klik hotspot setupnya. Interface-nya kita alihkan tetap ke WLAN 1. Next. Local network udah pas ya? Di next. Nah, di sini ganti ke 2 1. Karena dia minta 20 klien. Sudah 21 di next. Sertifikat jika nanti ada tertulis import, silakan tetap pilih non. Next. Ini silakan tetap di next. DNS-nya sesuai dengan yang kita atur. Kemudian DNS name. DNS name sesuai dengan soal yang diminta adalah www.namasiswa.com. Paskas. Password. Kok nggak ada di situ? Coba deh. Sudah, DNS name sudah dituliskan ini. Silakan di next. Nanti ketemu dengan admin seperti ini, kosongkan saja. Ini nggak usah di otak-atik, biarin aja. Di next. Oke. Nah, kalau punya kalian tadi gagal di sini, itu cancel aja, ulang setupnya. Oke, sudah successful. Silakan tes di hotspotnya sudah tampil nggak? Di HP-nya sudah tampil nggak halaman login? Pastikan dia sampai ke halaman login. Tes aja. Sudah, silakan dites, nggak akan bisa internetan. Bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Ya ada laptop biar aja kayak gini, biar bisa main internet. Kita nggak ganti template karena kita masih banyak materi lagi. Tak bisa internetan. Karena saya gini ya, ketika kalian punya hotspot terus kalian setting mikrotik, siapa aja yang connect ke situ bisa pakai. Apa untungnya kalian? Kalau nggak dipasang, Lapor dulu kan? Nah, itu yang mau kita setting sekarang. Tadi kita disuruh membuat 2 profile, 2 kecepatan. Yang guru berapa MB? 2 MB. Yang siswa 1 MB. Nah, itu mau kita setting. Silakan masuk ke user profile. Silakan tambah. User profile silakan ditambah. Name-nya ini buatkan guru. Kemudian rate limit ini berarti kecepatan 2M per 2M. Guru kemudian rate limit 2M 2M. 2 mega 2 mega, bukan 2 MB. 2M per 2M. Kalau dia merah berarti ada yang salah. Jika sudah silakan oke kan? Kemudian tambah satu lagi untuk siswa. Rate limitnya 1M per 1M. Oke kan? Jadi perhatikan, di user profile kita membuat nama profilnya, kemudian kecepatannya.
Kemudian kita lanjut ke user. Jika sudah, nah di user inilah kita buatkan username dan password. Jadi kalau ada yang mau pakai wifi kita, maka dia harus lapor dulu sama kita. Minimal entah. Ini masih contohnya aja. Bisa aja nanti kita buatkan yang 5.000 2 jam, 5.000 3 jam. Nah itu bisa kita aturkan di sini. Di sinilah dia pembagian untuk kita misalnya mau jualan voucher apa segala macam, di sinilah dia. Oke, di user kita tambahkan. Untuk guru kita buatkan nanti Bejo. Passwordnya 123. Profilnya guru. Ya Bejo. Passwordnya 123, samakan dulu semuanya. Kemudian profilnya guru. Berarti kalau login nanti si Bejo ini dengan password yang benar, maka kecepatannya berapa? Berapa? Kalau si Bejo nanti dia login dan berhasil, berapa kecepatan yang dimilikinya? 2. Kenapa 2? Karena profilnya adalah guru. Kemudian siswa. Siswa ini kita buatkan nanti si Budi. Passwordnya 123, profilnya ke siswa. Kita okekan. Password 123. Jadi kalau si Budi nanti login, kecepatannya berapa? 1 MB. Ketika nanti penguji nanya, tolong buatkan saya satu akun dengan nama saya, passwordnya ini, udah bisa bikinnya kan? Akun wifi-nya. Kan dia pasti nanya nanti, coba bikinkan sama aku satu akun biar aku coba login. Awalnya hanya user profil sama usernya aja. Kalau dia hanya bilang aja tadi, ya udah buatkan saya akun namanya ini tapi pakai profil yang guru. Tapi kalau dia minta kecepatan 5 MB kayak mana? Berarti di user profilnya kita bikinkan baru. Iya kan? Karena yang 2 MB sama 1 MB yang ada. Yang 5 MB kan gak ada. Kalau dia bilang tolong buatkan namaku yang 5 MB speednya, berarti di sini kita tambahin dulu. Di user profilnya kita tambahkan baru contohnya kan. Di sini kecepatannya 5M per 5M. Oke. Baru kita di sini tambahkan tes. Passwordnya 123. Di sini baru. Sama seperti tadi. Oke, bisa situ ya? Sekarang sebelum kalian tes di tempat kalian, silakan perhatikan ke depan ini. Seluruhnya diperhatikan. Sampai di menu hotspot ini sudah selesai. Kita sudah mempunyai akun. Yang pertama untuk semuanya silakan dibuka di ini QoS ini. Ini untuk melihat kecepatan dan siapa aja yang login. Ini masih kosong ya. Kemudian klik kanan, ambil show column. Di simple QW tadi, klik kanan show column. Di bawahnya nanti pilih upload average dan download average, dicentang. Ini upload AVG sama downloadnya atas bawah itu ya. Dicentang aja dua-duanya. Download sama upload bareng-bareng tuh. Sudah? Kalau sudah, saya pengen yang dari sini kamu buka HP-mu, login ke hotspot saya. Kemudian si Gaby ambil HP-mu, login ke hotspot saya. Masing-masing lihat ke depan. Biar saya jelaskan. Untuk melihat siapa aja yang mencoba untuk atau aktivitas dari MikroTik kita, lihat di log. Ini ya, di log. Ini nanti kelihatan nanti di sini. Siapa aja mencoba, apakah dia benar passwordnya atau tidak, nanti kelihatan di situ. Ambil yang punya saya yang Holmes. Kemudian masukkan password yang saya buat, yang kita buat tadi. Guru itu username kenapa apa? Tunggu dulu. Tadi kan sudah saya bilang. Passwordnya 123 kan? Iya.
hotspot. Bejo. Yang guru itu usernya Bejo, passwordnya oke, Bejonya udah login nih dia. Kemudian si Budi. Siapa lagi yang mau coba Bejo ini? Tapi udah login dari satu. Oke. Budi mana Budi? Budi. Hanya dua orang aja dulu. Budi passwordnya 123. Oke, Budi dan Bejo udah login. Silakan diperhatikan ke depan. Budi mendapatkan IP 200.21 dan Bejo mendapatkan IP 200.19. Sudah? Perhatikan di sini. Kemudian Budi memiliki kecepatan 1 MB karena dia Siswa. pakai akun atau profil siswa. Speed yang dipakai sekarang ini 870, 700 dan inilah penggunaannya. Dia merah karena sudah mencapai di atas 70%. Kalau 30 sampai 70% dia kuning, kemudian 30% ke bawah dia masih hijau. Bejo juga seperti itu. Oke, punya Bejo, coba buka YouTube. Biar kelihatan karena di sini dia nggak ada aktivitas. Punya Budi, siapa tadi punya Budi? Nyamu? Ada buka sesuatu? Nggak ada buka? Oke, nah inilah yang sering kejadian ketika kita connect ke hotspot. Kita bilang lelet. Kita baru connect ke hotspot, kecepatan kita dibatasin, tapi HP kita Android otomatis update. Itu kejadiannya. Dia nggak buka apa-apa, tapi udah full aja pemakaiannya. Enggak, bukan berkurang, full pemakaiannya karena dia lagi download untuk aplikasinya. Cuma satu pemakai ini update HP-nya. Itu cuma satu pemakai. Iya. Oh, berarti dia itu Pak. Jadi dia udah buka. Tanya kalau lagi update aplikasi. Mau buka apa? Enggak ada. Enggak, Mas. Buka YouTube. Ini tadi waktu nanya aku, cuman yang udah login dia. Sekarang yang login punya siapa? Oke. Kalau yang login punya dia, buka YouTube wajar. Nah, yang jadi masalah itu kita belum buka apa-apa, tiba-tiba udah full. Nah, kalau udah full dia berarti itu ada masalah dengan, sebetulnya nggak masalah. Cuman kita perlu menjelaskan sama pelanggan kita nantinya ketika misalnya kalian nanti bikin voucheran di rumah. Ketika orang itu kecepatannya kita batasin, terus dia connect ke WiFi, HP itu baru pertama kali connect WiFi. Itu pasti nggak update semua tuh. Speednya cuma 1 MB kita kasih. Kalau nonton YouTube speed 1 MB, adem. Adem loh. Normal aja dia. Kalau 1 MB hanya nonton YouTube. Yang jadi masalah ketika dia update di HP-nya dan nonton YouTube. Protesnya kan? Kan ribut dia. Kayak mana ya nge-lag gini. Sementara dia nggak tahu HP-nya itu bekerja nggak hanya nonton YouTube. Nah, itu yang perlu kita jelaskan sama dia. Coba matikan dulu aplikasi semua yang update tadi itu, baru nonton YouTube. Normal nggak? Kalau nggak, biarin aja dulu update-nya selesai, baru nanti main. Nah, itu contohnya. Kemudian Bejo, coba nonton YouTube. Coba ganti YouTube-nya karena dia biasanya kalau udah bufferingnya lewat kan dia nggak download lagi. Nah, tuh kelihatan kan aktivitasnya lebih, masih 700. Nah, itu dia udah 1200. Nah, kalau punya si Budi itu nggak akan bisa lewat dari 1000 karena sudah dibatasin. Bejo udah nyampe 1500. Nah, itu dia 1800 sampai maksimal di 2 MB. Terus kemudian kadang-kadang kita main game terus HP lagi ngupdate juga. Kok nge-lag, kok merah sinyalnya, kok pingnya sekian ratus gitu. Itu juga masalah. Karena satu pekerjaan itu satu waktu dikerjakan beberapa pekerjaan. Iya kan? HP-nya lagi ngupdate, dia juga lagi download di belakang sama main game. Pingnya merah. Masalah itu. Jadi kalau nggak ada ngapa-ngapain cuma main game aja terus nggak nge-lag, itu berarti salahnya. Nge-lag itu ada dua. Yang pertama HP-nya kentang, yang kedua memang jaringan. Enggak, sekarang kita ngomong realistis aja kita. Ketika kita nanti berbicara dengan orang, pasti seperti itu. Daripada kita mau jaga perasaan orang, rupanya perasaan kita
mau mati gitu. Nahan-nahan, jaringannya jelek gini-gini, ya kita bilang aja HP-nya kentang. Kan gitu. Ya ganti aja jadi share call. Kalau semisalnya itu tadi kan, kalau dia lagi ngupdate, oke, kejadian seperti itu. Tapi yang jadi masalah ketika kita lihat seperti ini nih, konektivitasnya nggak full, terus HP-nya nge-lag. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama dari servernya bermasalah, yang kedua dari servernya kita bermasalah. Bukan dari mikrotiknya aja, bahkan dari Telkomselnya sendiri atau dari Telkomnya sendiri kadang-kadang bermasalah. Kalau misalnya Pak, untuk kalau kita punya wifi kan, Mhm. dia banyak penggunanya, itu memang tergantung jaringan. Maksudnya, Banyak penggunanya. iya, penggunanya banyak, jadi jaringannya kecil. Itu memang jelek, ada hubungannya. Pasti. Sekarang gini, itu 1 MB untuk 1 orang. Kalau misalnya 1 MB dibagi 3 orang, jadi berapa nih? 333. Jadi kalau wifi yang di perumahan itu memang ada batasnya juga. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada batasannya. Normal-normalnya itu di 1 MB, itu satu pelanggan. Kalau misalnya 5.000 sehari gitu. Tapi kenapa puas? Kenapa? Kenapa puas makanya? Puasnya? Ya selama ini bisa dibuka. Dia nggak ada langsung kayak penggunaan satu. Kan sekarang kita kalau langsung sama kawan kan Mhm. penggunaan 1 GB telah habis gitu kan. Mhm. Ini kalau di wifi kenapa nggak? Oke, sebetulnya itu trik marketing masing-masing. Jadi dari kami juga, misalnya kayak penyedia ISP, itu bisa aja nanti saya buatkan di sini per kuota dia. Di usernya ini saya, ini dia. Saya batasin di sini 5 GB, 5.000. Bengek. Jadi 5.000 udah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi dia. Iya, 5.000 GB. Cuman kan kembali ke kita. Kita mau beli paket, tergantung lah paket apa sama kalian, kartu paket gitu. 5, kita bilang 10 giga. 10 giga sebulan harganya sekian. Dengan kecepatan unlimited, enggak dibatasi. Jika Anda butuh kecepatan, maka Anda nggak perlu memperhitungkan kuota. Bener? Karena paket 10 giga tadi yang ceritanya sebulan bisa habis dalam tempo 1 malam. Bener? Nah, ketika kita pengennya dibatasin aja lah kecepatannya. Tapi kuota jangan dibatasin. Pilih mana dari yang kedua itu? Kan kembali ke kita, tergantung kebutuhan kita. Kalau kecepatannya dibatasi tanpa kuota, maka orang yang di rumah, yang standby di rumah bakalan milih itu. Karena bayarannya tetap 300.000 per bulan. Ya, sistemnya seperti itu. Tinggal hitung aja, 1 MB itu normalnya 2 HP. Kalau di rumah ada 4 HP, maka langgananlah 2 MB. Atau 3 MB, atau 5 MB. Berapa paketnya? Semakin besar MB-nya, semakin besar juga biayanya. Tapi kan tetap bayarannya segitu aja. Nah, kita beli nanti paket yang 10 GB gitu, 50.000. Seminggu habis. Atau 3 hari habis. Kali berapa kita beli dalam sebulan? Sementara hobi kita cuma nonton TikTok. Kemudian capcut. Kemudian apa lagi? IG dan lain sebagainya. Karena saya ngelihat traffic di jaringan saya itu seperti itu. Orang lebih banyak bukanya di situ. Saya bisa ngelihat apa aja yang dibuka orang, aktivitasnya, tapi saya nggak bisa login. Maksudnya saya nggak bisa ngelihat apa yang dibukanya, tapi saya tahu dia mengarah kemana. Misalnya Facebook sekian pengguna, sekian mega yang dipakainya, TikTok sekian mega yang dipakainya. Jadi kelihatan di situ trafficnya. Tapi kalau untuk ngelihat apa yang kalian buka nggak bisa. Itu nggak sampai akses kami. Makanya dibilang itu end user. Hanya kalian bisa membuka apa yang kalian hanya kalian bisa melihat apa yang kalian buka. Kalau kami hanya melihat trafficnya. Berarti kita saya katanya kalau kita lagi buka Google gitu kan, yang memasang webnya itu tahu apa yang kita buka. Memang Sebagian ada yang iseng. Sebagian. Saya juga bisa. Tapi kan enggak untuk apa saya. Kalau sampai keamanan dari pelanggan saya obrak-abrik, maka kepercayaan itu
hilang. Sedangkan saya harus memperjuangkan jaringan itu nggak boleh disusupi orang lain. Ngapain saya sibuk ngurusin itu? Sedangkan saya sibuk mempertahankan bagaimana agar jaringan saya tidak disusupin orang untuk melihat itu. Itulah tugas kita sebagai network administrator. Jangan sampai pelanggan kita kehilangan data. Yang jadi masalah seperti saat ini sering terjadi. Pernah lihat ada satu akun itu nge-tag orang lain yang situsnya situs porno. Banyak nih kejadian seperti ini sekarang. Banyak banget. Saya sering bilangin, tolong lihat lagi Facebooknya, tengah malam saya ditelepon. Bang ini kayak mana bang, passwordnya aku lupa ganti password. Oh udah, nggak bisa. Karena yang punya akses dia sendiri. Dan itu yang keseringan adalah keseringan ngeklik situs-situs yang aneh-aneh. Apalagi pantang tengok cewek montok, klik. Pantang tengok cowok ganteng, klik. Nah sementara waktu diklik itu, perhatikan ada biasanya pilihan yes atau no. Pilihannya memang klik ini biar lanjut. Nah di belakangnya itu ada skrip yang menyatakan bahwa bukan itu sebetulnya arahnya. Ketika Anda mengklik ini, maka HP Anda memberikan izin kepada saya untuk mengakses HP-nya. Hati-hati. Itu namanya phishing. Makanya semakin paham kita dengan jaringan tadi, dengan repotnya di dunia jaringan, makin takut kita. Tapi yang penting pandai dan bijaklah bersosial media. Enggak usah asal klik. Makanya bisa tiba-tiba passwordnya diambil. Nah itu dia, diambil sama orang dan saya ganti. Keuntungannya apa sama saya kalau misalnya saya ambil punya orang? Saya bisa mengancam dia, udah gini aja kau transfer aja 3.000, kalau enggak nanti aku kirim yang lain-lain di Facebook postingan ini. Ada. Apalagi kalau sempat ada data pribadi, data penting di situ yang disimpan secara privat. Kan bisa kayak TikTok bisa disimpan kan, ada video yang privat kan? YouTube bisa. Terus Facebook kita upload tapi hanya kita sendiri yang bisa ngeliat, bisa. Yang jadi masalah kita ngupload ke situ yang aneh-aneh tentang diri kita. Orang lain bisa buka. Pengen kita minta balik. Pasti. Kalau enggak itu disebarluaskan. Makanya hati-hati. Password itu cukup kalian aja. Jangan lagi sampai ke pacar kalian. Kalau suami kalian no problem. Tapi kalau pacar kalian tahu akun kalian, tolong siap-siap untuk diganti passwordnya. Karena ketika kalian putus nanti, itu yang aneh-aneh yang dikirim di situ. Tak masalah. Kalau hanya segampang itu aja mengganti, tak masalah. Tapi di Facebook itu sudah berteman kamu sekian ribu orang. Kan itu jadi masalah. Yang jadi masalah di situ. Ketika Facebook tadi udah sampai sekian ribu orang dan itu di-tag semuanya. Ada kejadian siswa di sini tahun berapa kemarin? Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan sebelum kalian tes di punya kalian sendiri. Oke, clear? Oke, sampai sini dulu materinya. Minggu depan kita lanjut. Ingatkan Bapak untuk kalian yang duluan. Ya, kalian duluan minggu depan yang praktek. Oke, sampai sini dulu pertemuannya. Selamat siang. Siap.